Halo semuanya, kembali lagi di Babak Official. Dan kali ini kita akan mempelajari mengenai analisis transaksi dalam persamaan akuntansi. Oke, analisis transaksi dalam persamaan akuntansi ini bertujuan untuk mengetahui posisi akun-akun seperti debit dan kredit, dan juga mengetahui akun-akun yang digunakan, apakah itu transaksi akun harta, apakah transaksi akun hutang, apakah transaksi akun modal, serta mengetahui nominal atau besaran dari transaksi itu sendiri. Oke, perlu diketahui sebelum melakukan analisis transaksi, kita harus memahami konsep debit dan kredit. Yang kedua, memahami konsep persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Dan yang ketiga, memahami jenis-jenis akun dalam akuntansi. Karena di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep persamaan akuntansi dan jenis-jenis akun, maka kali ini saya akan memfokuskan mengenai konsep debit dan kredit. Oke, konsep debit dan kredit. Terdapat 5 akun yang mempengaruhi dalam transaksi persamaan akuntansi, yaitu akun harta, akun utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, akun harta akan bertambah nilainya jika transaksinya di debit dan akan berkurang nilainya jika transaksinya di kredit. Sedangkan akun hutang posisinya akan bertambah jika di kredit dan akan berkurang jika di debit. Yang ketiga, modal. Modal akan bertambah jika posisinya di kredit, akan berkurang jika posisi transaksinya di debit. Next, yang keempat yaitu pendapatan. Akan bertambah jika posisinya di kredit dan akan berkurang jika posisinya di debit. Dan yang terakhir yaitu beban. Beban akan bertambah jika posisinya di debit dan akan berkurang jika posisinya di kredit. Kita lanjut. Nah, lanjut analisis transaksi dalam persamaan akuntansi. Di sini sengaja saya buatkan tabel konsep debit dan kredit supaya nanti kita melakukan analisis, kita bisa melihat dari tabel ini. Ada 3 jenis transaksi, yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Yang kedua, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Dan yang ketiga, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. 1. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis transaksi. Yang pertama, pembelian harta secara tunai. Sebagai contoh, membeli perlengkapan kantor sebesar 8 juta. Kita melakukan konsep analisis debit dan kredit, yaitu harta akan bertambah jika posisinya di debit dan akan berkurang jika posisinya di kredit. Jika membeli perlengkapan kantor, otomatis perlengkapan akan bertambah sebesar 8 juta dan kas akan berkurang sebesar 8 juta. Kas berkurang dikarenakan membeli perlengkapan kantor. Kita lanjut ya. Yang kedua, penerimaan piutang usaha. Sebagai contoh, menerima pembayaran piutang usaha sebesar 7 juta. Maka harta akan bertambah di debit, kas akan bertambah sebesar 7 juta, dan piutang usaha berkurang sebesar 7 juta. Karena sudah dibayar piutangnya. Yang ketiga itu penjualan harta secara tunai. Sebagai contoh, perusahaan menjual mobil inventaris kantor sebesar 100 juta. Maka jika telah dijual, otomatis kas akan bertambah atau kas masuk sebesar 100 juta dan kendaraan berkurang sebesar 100 juta karena telah dijual. Lanjut ke jenis transaksi yang kedua, itu transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan hutang. Transaksi ini juga dibagi dalam beberapa jenis transaksi. Yang pertama, pembelian harta secara kredit. Misalnya, membeli peralatan kantor sebesar 20 juta secara kredit. Maka, jika membeli peralatan kantor, otomatis peralatan akan bertambah sebesar atau senilai 20 juta yang dimasuk ke dalam harta. Harta akan bertambah jika posisinya di debit. Yang kedua itu utang akan bertambah sebesar 20 juta. Kenapa utang bertambah?
Karena ini dibeli secara kredit, maka akan dibayar di kemudian hari dan menjadi utang. B. Memperoleh pinjaman dari kreditur. Perusahaan meminjam uang di bank sebesar 100 juta untuk dana usaha. Maka setelah dilakukan peminjaman, otomatis kas akan bertambah sebesar 100 juta. Otomatis kas akan bertambah sebesar 100 juta yang dimasukkan ke dalam harta dan utang bertambah 100 juta karena mereka meminjam uang di bank sebesar 100 juta. Yang ketiga itu membayar utang usaha. Transaksi yang sebelumnya meminjam uang di bank dan yang ini membayar utang usaha. Sebagai contoh melunasi utang dari bank sebesar 100 juta. Maka utang bank berkurang sebesar 100 juta. Dan kas berkurang sebesar 100 juta. Posisi utang di debit. Kita lihat utang. Utang akan berkurang jika posisinya di debit. Pas ya. Dan kas akan berkurang jika posisinya di kredit. Kas termasuk dalam kategori harta akan berkurang jika posisinya di kredit. Kas berkurang karena membayar dari utang bank sebesar kas berkurang karena membayar utang dari bank sebesar 100 juta. Lanjut ke jenis transaksi yang ketiga, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Transaksi ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis transaksi. Yang pertama, investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Misalnya, pemilik usaha menyetor uang ke perusahaan sebesar 200 juta sebagai modal. Maka kas akan bertambah sebesar 200 juta yang dimasukkan dalam akun harta dan modal akan bertambah sebesar 200 juta. Modal posisinya di kredit karena modal akan bertambah jika posisinya di kredit. Pas ya teman-teman? Dan yang terakhir, memperoleh pendapatan. Misalnya, perusahaan menerima pendapatan jasa atas usaha sebesar 20 juta. Maka tentunya kas akan bertambah sebesar 20 juta dan modal akan bertambah sebesar 20 juta. Oke teman-teman, sampai di sini pahamnya. Nah, perlu diingat, setiap transaksi dicatat berdasarkan sistem berpasangan atau yang dikenal dengan double entry antara harta, utang, dan modal. Baiklah, cukup di sini dulu mengenai analisis transaksi dalam persamaan akuntansi. Terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat dalam mempelajari ilmu akuntansi dan sampai jumpa di video selanjutnya.